Pada 18 Februari 2024 silam, esai bertitel "Angkringan Palsu di Jogja Meresahkan" di konsep ala kafe, jualannya minuman saset dan tempura sosis menjadi unggahan yang menyapa jagat internet via mojok.co. Esai tadi ditulis Dian Anjar Nugroho dan tepatnya muncul sebagai bagian user generated content di terminal. Frase angkringan palsu di tulisan tadi terasa menggelitik, lantas viral, dan jadi bahan perbincangan di media sosial. Nah, Jas Merah kali ini saya akan bercerita tentang sejarah angkringan. Sekali lagi bersama saya, Yusef Keli. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Isi artikel tentang angkringan palsu tadi sepertinya mewakili risau penulisnya tentang perubahan wajah yang terjadi dalam kelompok kuliner angkringan yang di Solo dan di Klaten selaku dua daerah tetangga dekat Jogja, dikenal juga dengan istilah hik maupun wedangan. Bagian yang dikeluh kesahkan yakni hilangnya sejumlah hal-hal nostalgis, baik itu untuk urusan hidangan hingga ke gaya pelayanan. Yang demikian tadi sejatinya bukan keluh kesah Dian Anjar Nugroho seorang. Tak sedikit orang-orang yang berasal dan cukup mengenal kota Jogja, Klaten, dan Solo sungguhnya juga mengeluhkan hal serupa. Namun, melekatkan cap palsu untuk angkringan Kiwari rasanya terlalu sarkastis, terburu-buru, dan belum pasti tepat sasaran. Terlebih, jika cap palsu tadi muncul lebih karena adanya hal-hal Kiwari semacam tempura, sosis, kopi saset, maupun minuman instan lainnya, tempat yang dibuat berpenampilan mengarah kepada kafe hingga food court, juga opsi pembayaran non-tunai. Sebelum tergesa memvonis angkringan penyaji hal tadi sebagai angkringan palsu, ada baiknya kita merunut sejarah singkat angkringan alias hik alias wedangan dalam kurun sekitar seabad terakhir. Di Solo dan Jogja, pada sekitar awal abad 20, sebagaimana juga di kota-kota lain Indonesia semasa kolonial, bakul makanan minuman yang menjajakan dagangan mereka secara berkeliling memakai pikulan adalah pemandangan sehari-hari. Pikulan untuk menjajakan makanan minuman ini menurut Bau Sastra Jawa, terbitan 1939, disebut juga sebagai angkring. Angkring dipakai karena lebih fleksibel, memudahkan para pedagangnya mendatangi spot-spot keramaian temporer seperti pasar malam maupun pertunjukan seperti wayang, ketoprak, juga sandiwara tonil. Angkringan juga mudah diajak bermanuver masuk ke kampung-kampung yang jalannya buruk, becek, maupun berlubang-lubang. Makanan minuman yang dijajakan keliling oleh pedagang berangkring mulai dari soto, sate, cendol dawet, hingga makanan yang dimasak bersantan yang disebut teriak. Para pedagang keliling demikian konon marak di kota Solo sejak kehadiran penerangan listrik di jalanan kota pada awal abad 20. Seiring dengan itu, pihak Kasunanan Surakarta membuka pula Taman Sriwedari sebagai pusat hiburan bagi rakyat. Pedagang makanan terian kemudian melengkapi angkring mereka dengan ceret-ceret minuman. Pedagang terian ini diingat orang kurang lebih berseru he, ye, yang kemudian menjadi asal-usul penyebutan populernya sebagai he di antara penduduk kota Solo. Sampai-sampai dibikinkan bakronimnya sebagai hidangan istimewa kampung. Selain terian dan minuman, ada yang mengingat para pedagang tadi menyediakan menu nasi sayur lancap. Dua orang yang diingat sebagai pelopornya adalah Karso Jukut dan Wiryo Jeman. Di kemudian hari, hidangan bergeser ke arah nasi bungkus ukuran mungil yang disebut nasi kucing. Nasinya berlauk keratan bersambal bandeng maupun gereh atau berlauk teri atau oseng tempe. Muncul pula hidangan aneka gorengan, sate-satean, kepala ayam, ceker yang dimungkinkan untuk dibakar sejenak di atas bara api. Lama-lama pedagang hik mangkal, tak lagi berkeliling. Pada akhir 1980-an, saya yang masih balita pernah merasakan diajak ayah saya menyambangi sebuah
hik berangkring yang mangkal di bilangan Pasar Kliwon, Kota Solo. Seiring waktu, hik karena menyediakan minuman-minuman seperti kopi, teh, dan wedang jawi dikenal juga sebagai wedangan. Untuk di Jogja, salah satu yang direkam memori orang Jogja sebagai pelopor angkringan adalah Mbah Prawiro atau Pairo. Konon ia berdagang makanan dan minuman secara berkeliling pada sekitar medio 1950-an. Dari angkring yang dipakai berkeliling itulah muncul penyebutan angkringan yang lantas populer di antara masyarakat kota Jogja dan sekitarnya. Angkringan rintisan Mbah Pairo ini moncer di tangan generasi kedua, Lekman, dan setelah mangkal menempati daerah trotoar di sisi utara dari stasiun Tugu. Angkringan inilah yang kemudian memelopori penyajian kopi jos alias kopi celup arang kayu. Kini angkringan tadi telah berada di tangan generasi ketiganya. Revitalisasi kawasan sekitar stasiun Tugu mengharuskan usaha tadi pada 2021 berpindah dari lokasi awal ke daerah sisi selatan stasiun Tugu, juga kemudian ada yang buka di daerah dekat Pasar Kelanggan. Jika angkringan yang dikelola keluarga Mbah Pairo dan Lekman masih tampil memakai angkring di warung mereka sejak 1970-an, para pedagang angkringan banyak beralih dari angkring ke gerobak besar beroda yang memungkinkan juga mereka memakainya sebagai meja. Makin ke sini, untuk angkringan yang telah menjelma sebagai warung permanen, gerobak khas mereka malah akhirnya tak lagi memiliki roda. Sudah sepenuhnya menjadi meja properti warung. Dekade pertama abad 21, mendekati maupun setelah gempa Jogja 2006, adalah tahun-tahun ketika angkringan di Jogja memodernisasi wajahnya. Dua di antara penandanya pada dekade itu adalah angkringan Sebul yang mulai bergaya kafe di daerah Timoho. Juga angkringan Yayasan Umar Khayyam sewaktu masih ada di daerah kawasan Sawit Sari, yang bahkan untuk angkringan ini memelopori penyediaan wifi. Di Jogja, kini angkringan jelas telah dapat digolongkan termasuk jajaran terdepan kuliner yang paling mewakili wajah kota. Derajat angkringan sebagai representasi kuliner Jogja rasanya ada di tataran yang setaraf dengan gudeg, bakpia, bakmi Jawa, sate kelatak, juga wedang uwuh. Jika tidak demikian, mengapa penyair Djoko Pinurbo sampai memasukkan angkringan sebagai bagian dari larik sajaknya yang terdengar indah, yakni Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Mungkin Anda pun terbilang yang pernah atau malah bolak-balik mengutip penggalan sajak ini. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan, kreasi Jokpin, telah pula dijelmakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menjadi salah satu spot foto kece di teras Malioboro I. Satu dari dua sentra bagi para pedagang kaki lima di kawasan Jalan Malioboro sejak awal 2022. Akhir September dan awal Oktober 2023, ada dua event besar di Yogyakarta yang mengumpulkan puluhan pedagang angkringan dan menjadikan pengalaman menikmati hidangan mereka sebagai tema besar acara. Event yang pertama adalah Ngayogyakarta Angkringan and Art Festival 2023. Digelar 22 sampai 24 September di Jogja Expo Center atau JEC, mengumpulkan sekitar 51 pedagang. Event kedua adalah Festival Angkringan Yogyakarta 2023 yang dihelat 6 sampai 8 Oktober oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta di Plaza Ngasem dalam rangka hari ulang tahun ke-267 Kota Yogyakarta dan tercatat mengumpulkan 43 pedagang angkringan. Jauh sebelum itu, pada 21 April 1997, TVRI Yogyakarta memproduksi acara komedi bertitel Obrolan Angkring. Pada 2012, acara itu berganti nama menjadi Angkringan. Akhir Juli 2018, pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka merayakan ulang tahun ke-214 kabupaten tersebut menggelar acara Festival HIK. Ini gelaran festival tersebut yang kali ketiga. Festival tersebut diramaikan sampai dengan 175 pedagang angkringan. Klaten bahkan memberi
singkatan baru atau bakronim baru kepada HIK menjadi Hidangan Istimewa Klaten. Itu menunjukkan kesadaran orang Klaten untuk menegaskan peran penting mereka dalam eksistensi kuliner angkringan alias wedangan alias HIK. Ini tak lepas dari kenyataan bahwa kabupaten ini memang menjadi asal-usul banyak pedagang HIK alias angkringan alias wedangan. Tak cuma di kota Solo dan Jogja, tapi di kota-kota lain se-Indonesia. Ingat bahwa para pedagang pelopor HIK alias angkringan seperti Karso Jukut dan Wiryo Jeman di Solo, juga Mbah Pairo dan Lekman di Jogja, semuanya adalah orang Klaten. Desa Ngerangan di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten adalah kampung asal Karso Jukut dan Wiryo Jeman. Di desa itu kini berdiri satu patung pedagang berangkring. Sampai sekarang desa Ngerangan memang dikenal sebagai kampung halaman sumber para pedagang angkringan. Sampai 2020, desa ini memproduksi gerobak angkringan 40-50 buah per bulannya untuk dikirim ke berbagai daerah se-Indonesia. Sedangkan bandrol per gerobaknya adalah 2,5 sampai 3,5 juta rupiah. Melihat evolusi yang dialami HIK alias angkringan alias wedangan selama beberapa dekade, saya mengusulkan 7 rekomendasi supaya model kuliner ini tetap mampu menjaga kekhasannya sekaligus mampu bergerak memodernkan tampilan dan pelayanannya. Pertama, tetap menggunakan gerobak angkringan ataupun pikulan angkring atau malah sekalian keduanya. Kedua, tetap menggunakan 3 ceret sebagai alat utama peracikan minumannya yang masing-masing berisi air teh, air jahe, dan air putih panas. Lebih baik lagi jika tetap berpemanas tungku arang kayu. 3. Menyediakan sego kucing, dan semakin banyak pilihannya semakin baik rasanya. Selanjutnya adalah adanya tempat duduk berupa bangku-bangku panjang ataupun tikar. Sebaiknya jangan menyediakan kursi-kursi individual. Lalu tetap menyediakan sate-satean hingga kepala ayam dan ceker, plus memberi opsi penyajian secara dibakar atau digarang. Di samping berbagai minuman standar ala angkringan yakni kopi tubruk, teh tubruk, es teh, es jeruk, teh kampul, jahe anget, dan teh jahe. Baik pula jika angkringan bisa menyediakan minuman-minuman tradisional lain semacam wedang ubuh hingga serai nipis. Terakhir, minuman instan sasetan hingga makanan ultra processing seperti sosis, tempura, dan lain-lain tidak apa disediakan, namun sekedar sebagai komplementer, bukan sebagai sajian utama yang menggantikan sajian tradisional. Jika 7 rekomendasi tadi dipenuhi oleh angkringan-angkringan, lalu di saat bersamaan angkringan-angkringan juga menyediakan opsi pembayaran non-tunai semacam kris dan uang elektronik dan sebagainya, plus mau melengkapi diri dengan daftar menu berikut bandrol harganya, maka saya angkringan tak cuma tetap berciri khas, tapi sekaligus peka zaman dan mampu mengarunginya ke masa depan. Demikian Jas Merah episode angkringan. Ketemu lagi dengan saya Yosef Klik di episode selanjutnya.